encourage kalian buat ayo nikah modal nekat, ayo nikah nanti rezekinya nyusul. Enggak kayak gitu, karena aku bukan tipe yang kayak gitu. Aku tipe yang harus semuanya memiliki pertimbangan dan perencanaan, karena ketika udah terjadi kesepakatan ini tuh nggak hal sensitif kayak gini, nggak salah untuk diomongin sejak awal. Sama itu ketika menikah, mau gak mau ya, seharmonis apapun masalah tuh pasti ada, pasti teman-teman, pasti ada drama-drama kehidupan tuh. Dan ketika kalian udah pegang yang namanya sikap dewasa itu, kalian bakal lebih mudah menemukan benang merah gitu, menemukan solusi, menemukan aku harus kayak gimana nih kalau masalahnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Adeliani Abidin. Nah teman-teman, dari kemarin nih aku tuh setiap open question di Instagram banyak banget dari kalian yang request, Kak ayo dong bikin video lagi, ayo dong bikin apa konten lagi gitu. Aku kangen nih ngeliat YouTube dan sebagainya. Maaf banget soalnya 3-4 bulan ini tuh aku bener-bener lagi gak intens pegang HP. Dan kali ini aku bakal nurutin requestan teman-teman yang kebanyakan tuh requestnya tentang nikah muda dan nikah muda hamil, seputar nikah muda. By the way nih, yang baru ngikutin aku, sekarang kalian ketemu sama Adeliani Abidin yang berbeda, dengan kehidupan yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, karena sekarang status aku adalah menikah. Menikah, satu kata yang mungkin bagi sebagian orang bisa menjadi keinginan, tapi bagi sebagian orang lainnya bisa menjadi ancaman. Di sini aku nggak akan menginfluence kalian buat ayo menikah muda, ayo tinggalkan zina lalu menikah, ayo halalkan atau tinggalkan dan sebagainya. Enggak, di sini aku nggak akan mendorong kalian atau mempengaruhi kalian untuk menikah muda sama seperti aku. Enggak. Aku selalu menghargai pilihan hidup kalian masing-masing. Kenapa ngomong gini? Karena ditemukan banyak sekali opini belakangan ini tentang semisal nih ada orang yang opininya tuh, keyakinannya tuh ayo menikah muda daripada kamu zina gitu kan, daripada kamu ini menikah aja gitu, menikah biar nanti rezekinya Allah yang tanggung lah belakangan kayak gitu. Ada juga nih yang nikahnya lebih lambat. Apaan sih orang yang nikah muda gitu, cepet-cepet amat, nafsu amat, terus gak mikirin apa karirnya dan sebagainya. Nah menurut aku tuh kalimat-kalimat itu gak sepantasnya untuk kita keluar-keluar di media sosial gitu, gak sepantasnya untuk kita lontarkan di dunia ini. Karena kenapa? Kadang kalimat-kalimat itu yang bisa menyakiti orang-orang dengan yang punya pilihan masing-masing kayak gitu. Gini loh teman-teman, kita kan hidup itu punya pilihan masing-masing ya, punya kenyataannya masing-masing, punya tahu tentang dirinya masing-masing. Jadi kita tuh nggak bisa untuk menghakimi pilihan orang kayak gitu. Kita boleh berdakwah, kita juga boleh beropini, tapi ayolah cari statement opini yang sekiranya malah bisa menjadi titik tengah dari suatu problematika, malah bisa menjadi solusi gitu loh, jalan keluar, bukan malah menjadi titik buat diperdebatkan gitu, bukan malah menjadi penyebab munculnya perdebatan kayak gitu. Karena ketika kamu meyakini yang namanya nikah muda, ya udah simpen gitu, simpen kalau itu ya udah keyakinan aku harus menikah muda, tanpa harus kalian berkoar-koar seperti kalimat-kalimat yang aku lontarkan sebelumnya kayak gitu. Mau menikah muda ataupun menikah nanti di sini aku bakal bahas tentang persiapannya. Kenapa? Karena mau menikah kapanpun itu benar-benar yang butuh yang namanya persiapan. Karena teman-teman, yang perlu kalian tahu, menikah itu tidak hanya tentang cinta, bagaimana kalian mencintai orang yang kalian percaya, udah sebatas itu? Enggak teman-teman, enggak sesimpel itu ternyata gitu kan, apalagi ketika aku udah ngerasain. Nah
Di sini aku bakal bahas aspek-aspek apa aja sih yang harus dimatangkan, yang harus kalian persiapkan sebelum kalian memilih menikah muda kayak gitu. Ya entah menikah muda ataupun menikah belakangan, tetap harus kalian persiapkan menurut aku, karena di sini aku bakal bahas aspek-aspek yang harus ada dari diri kita sendiri gitu, diri kita dahulu. Nah, bukan hanya sekedar cinta, banyak aspek-aspek yang harus kalian persiapkan. Yang pertama yaitu 1. Tahu alasan kalian menikah. Ini penting banget. Kenapa aku bilang ini penting banget dan aku taruh di posisi pertama? Karena ketika kalian tahu alasan kalian menikah itu apa, inilah yang bakal jadi istilahnya pegangan buat kalian ke depannya. Ketika kalian udah mulai lelah, ketika kalian udah mulai mau menyerah, ketika kalian udah mulai capek sama suatu hubungan, kalian bakal balik lagi. Kalau kalian punya alasan awal, punya alasan yang kuat dari awal, kalian bakal mikir lagi, oh aku menikah karena ini gitu. Jadi kayak ketika kalian mau nyerah, kalian ingat lagi alasan kalian pertama menikah. Ketika kalian mau capek sama pasangan kalian ingat lagi alasan awal kalian menikah kayak gitu. Nah, aku sendiri tuh menikah ya karena aku mau bilang karena pengen beribadah. Tapi mungkin ada sebagian orang yang bilang munafik apa kayak gimana. Lebih tepatnya aku udah membutuhkan sosok kayak gitu. Sosok yang bisa ngelengkapin, sosok yang bisa membimbing, sosok yang bisa menjadikan aku gitu, karena aku ngerasa aku udah selesai sama diri aku sendiri, aku udah selesai sama banyak hal yang aku capai, tapi aku masih ngerasa ada satu titik kosong di dalam diri aku, dan aku butuh sosok gitu, butuh sosok yang bisa bimbing aku. Disitulah akhirnya aku memutuskan menikah kayak gitu. Banyak yang bilang ya udah kalau mau membimbing mah ada orang tua, kalau kamu mau apa mah ada teman, kalau kamu mau beribadah ya beribadah sendiri. Nggak bisa kayak gitu teman-teman gitu, karena keadaan dan kenyataan yang dihadapi orang tadi itu berbeda, pressure orang berbeda, dan kita yang tahu kapasitas diri kita sendiri itu seperti apa, solusi untuk kekosongan kita itu seperti apa gitu. Nah, aku tahu solusi dari semua keresahan aku itu ya menikah kayak gitu. Toh juga udah sama-sama siap gitu. Kalau bisa bahagia sekarang, kenapa bahagianya harus nanti kayak gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu kedewasaan. Kenapa aku bilang kedewasaan? Ini juga salah satu yang penting banget buat kalian persiapkan selama sendiri ya, khususnya sebelum menikah. Karena nanti itu ketika menikah, mau gak mau ya, seharmonis apapun masalah tuh pasti ada. Pasti teman-teman, pasti ada drama-drama kehidupan tuh. Dan ketika kalian udah pegang yang namanya sikap dewasa itu, kalian bakal lebih mudah menemukan benang merah gitu, menemukan solusi, menemukan aku harus kayak gimana nih kalau masalahnya kayak gini kayak gitu. Masing-masing dari kalian ketika kalian udah punya kedewasaan bakal lebih mudah ketika ada masalah, tanpa harus bernada tinggi, tanpa harus cekcok gitu loh. Kalian bisa menemukan titik tengahnya dengan mudah dengan kedewasaan tadi. Yang ketiga yaitu bersyukur dan kurang-kurangi mengeluh. Kenapa aku bilang gitu? Ini salah satu yang penting banget juga teman-teman, karena ketika menikah itu akan banyak sekali kekurangan pasangan yang kita tahu, akan banyak sekali kekurangan-kekurangan dan kejelekan pasangan yang ditampakkan dengan setampak-tampaknya. Nah, ketika kalian dalam sendiri aja kalian udah bisa bersyukur gitu ya, udah bisa belajar bersyukur dan mengeluh, ya ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, kalian bakal tetap bersyukur gitu loh, bakal tetap berusaha bersyukur sesulit apapun kondisinya gitu. Menyebalkan apapun pasangan kita, ketika kita bisa mensyukuri adanya dia, itu tuh malah jadinya indah teman-teman, gak jadi marah kayak gitu. Nah, kenapa aku bilang jangan banyak mengeluh, pandai-pandai bersyukur? Karena teman-teman tahu gak sih, paling sakit itu dalam hubungan itu dibanding-bandingkan kayak gitu. Biasanya kan ketika kita nggak bersyukur, kita tuh gampang banget membanding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Paling rawan dan paling rawan terpancing gitu loh seseorang tuh dalam hubungan. Sedangkan dibanding-bandingkan itu nggak enak teman-teman. Nah, kalau kita udah bisa saling bersyukur, udah bisa saling mengerem buat gak mengeluh,
insya Allah hal-hal kayak gitu nggak akan ada gitu. Boro-boro kita mau membandingkan, tapi kita malah bersyukur banget punya dia setiap harinya kayak gitu. Malah yang ada bersyukur, terus punya dia makin sayang, terus nggak akan kita banyak-banyak mengeluh ini itu, membanding-bandingkan apalagi. Jangan ya. Selanjutnya, selesai dengan diri sendiri. Selesaikan apa-apa yang ada di dalam diri, entah itu masa lalu, entah itu unek-unek, keinginan dan sebagainya yang pengen kalian selesaikan saat kalian masih sendiri kayak gitu. Salah satunya yaitu tentang masa lalu. Masa lalu ya bukan selalu orang ya, kayak misalkan kekhawatiran kalian, ketraumaan kalian terhadap sesuatu di masa lalu, terus kecemasan-kecemasan yang masih yang menghantui kalian, silakan diselesaikan dulu, baru kalian memulai lembaran baru. Juga kayak misalkan keinginan-keinginan yang pengen kalian capai selama sendiri itu ya selesaikan dulu aja, karena jangan sampai dengan menikah kalian akhirnya menyesal gitu loh. Menyesalnya, wah coba aku nggak nikah mungkin aku bisa ngedapetin ini, coba aku nggak nikah mungkin aku bisa kerja di sini, keterima di sini kayak gitu. Nah kalau kalian udah selesai dengan diri kalian sendiri, bertekad untuk menerima kalau ya udah aku udah selesai, kalian nggak akan mikir lagi tentang aku dan aku, tapi kalian mikirnya kita gimana, kita kayak gitu. Bukan lagi sendiri tapi juga berdua mikirnya, jadi nggak akan lah yang ada namanya penyesalan kayak gitu. Lalu selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen di sini aku artikan sebagai tanggung jawab terhadap pilihan sendiri. Maksudnya tanggung jawab terhadap pilihan ketika kita udah memilih pasangan kita, apapun kondisinya kita nggak boleh meninggalkan. Kita nggak akan meninggalkan ketika kita udah punya komitmen kayak gitu. Ketika keadaannya lagi sulit atau lagi di bawah pun lagi di atas, kita harus bersedia selalu ada. Kita akan selalu sedia membersamai dia gitu kapanpun kondisinya, baik suka maupun duka gitu. Karena ketika kita udah tanggung jawab sama pilihan kita sendiri, kita nggak akan mau enaknya aja gitu, tapi kita juga harus mencintai dia ketika dalam kondisi terjatuh sekalipun kayak gitu. Buat kalian yang mau nanya-nanya, silahkan kalian nanya di open Q&A-nya aku nanti di Instagram. Makasih udah nonton, udah setia nonton. Jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah. Kita bisa sharing di sini. Kalau emang aku ada salah, diingatkan. Makasih semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Mwah.